Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita satukan hati kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapak yang makasih, kami mengundang kehadiran-Mu di tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan supaya kami dapat fokus, mendengar, menghayati, dan melakukan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Semua gangguan yang menyebabkan kami hilang konsentrasi, kiranya Tuhan jauhkan dari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena di tengah segala keterbatasan saya, Pak Randy masih mengundang saya dan memberi kesempatan kepada saya untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini tadi sudah kita baca bersama dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 112. Dan fokusnya diambil dari ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Dan yang menjadi tema dari khotbah pada pagi hari ini adalah Alkitab pelita dan terang bagiku. Ya. Tadi sudah kita baca firman Tuhan, saya rasa kita nggak usah baca lagi ya. Nanti satu demi satu ayat-ayat kita akan baca dan mohon nanti disiapkan dari ayat berapa yang kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tahun Masehi tahun 2023 dan tahun Imlek 2574 kalau nggak salah, ya, yang disebut juga tahun kelinci air. Banyak orang meramalkan bahwa baik tahun Masehi maupun tahun Imlek pada tahun ini adalah tahun yang gelap. Krisis ekonomi, pangan dan keamanan melanda seluruh dunia. Krisis ekonomi yang berupa resesi keuangan global, merosotnya nilai tukar uang dolar khususnya, defisit keuangan melanda negara-negara besar, bahkan negara superpower pun sekarang mengalami kesulitan keuangan mereka. Tiongkok yang kita pikir negara kaya, dan memang kaya, banyak investasi mereka di mana-mana, tapi mereka juga mengalami kesulitan ekonomi yang sama. Kemudian kita juga mengalami krisis pangan yang luar biasa. Perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan ladang gandum dan gudang gandum rusak, sehingga mereka yang mengharapkan gandum sebagai kebutuhan pokok mereka mengalami kesulitan. Dan WHO memperkirakan pada tahun ini akan ada
339 juta manusia yang mengalami kelaparan. Ini suatu jumlah yang tidak sedikit dan luar biasa. Faktor keamanan, krisis keamanan juga melanda dunia. Bukan hanya perang Rusia dan Ukraina yang sekarang ini masih berjalan terus, meskipun tidak terlalu diekspos di media massa karena kasus Freddy Sambo kelihatannya lebih menarik daripada perang Rusia Ukraina, tapi terus berjalan dan korbannya juga banyak. Kalau negara-negara lain merayakan tahun baru, baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Imlek, dengan kembang api yang luar biasa indah, saya rasa tahun ini lebih luar biasa daripada tahun-tahun yang lalu. Tapi Korea Utara, apa yang dilakukan pada saat mereka merayakan ulang tahun baru Imlek? Mereka justru parade senjata nuklir dan senjata balistik. Nah, ini bagaimana ya? Orang semua sedang bersukacita, mereka malah demonstrasi kekuatan. Nah, sekarang juga latihan militer baik dilakukan oleh NATO dan sekutunya maupun juga Tiongkok sekarang juga kerjasama dengan sekutunya mengadakan latihan militer. Amerika juga mengadakan latihan militer. Ini maksudnya apa? Jadi krisis keamanan itu sekarang sebetulnya sedang melanda seluruh dunia. Yang luar biasa banyaknya korban yang terjadi, baik korban infrastruktur maupun korban jiwa. Belum lagi perubahan cuaca yang ekstrim. Kalau kita mengikuti berita di koran maupun di media massa TV, maka akan kita lihat banyaknya terjadi bencana alam, baik banjir, hujan deras, angin puting beliung, gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik sedang terjadi kemana-mana. Dan korbannya juga tidak sedikit. Nah, dampak daripada krisis global ini juga mempengaruhi krisis yang terjadi di tanah air. Ya. Terjadi gangguan keamanan yang luar biasa, ya. Baik dilakukan oleh kaum teroris, kaum separatis, maupun kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dan merasa terganggu atas keberhasilan Presiden Jokowi. Mereka ada saja usahanya untuk menyebarkan berita-berita hoax yang membuat kita semua supaya tidak percaya kepada keberhasilan pemerintah. Dan itu berakibat juga lambatnya proses pembangunan. Terjadinya bencana alam yang juga luar biasa yang kita alami juga di tanah air. Ini juga berdampak terhadap keluarga. Makin banyaknya keluarga miskin, makin banyaknya keluarga yang kehilangan pekerjaan, makin banyaknya terjadi kasus
kekerasan rumah tangga. Bahkan ada yang ibu sampai membunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya, bapak menganiaya keluarganya. Di sekolah pun sesama pelajar mereka saling berkelahi. Dan ini luar biasa. Nah, karena itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun gelap yang sedang kita hadapi ini sebetulnya lebih banyak karena tidak adanya kepastian. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi besok. Sulit kita prediksi. Satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Jadi sulit. Kita mau bagaimana ya? Hidup dalam situasi seperti itu. Kita yang sekarang ini ada pekerjaan, tahu-tahu perusahaan pilot, kita diberhentikan. Kita yang sedang kuliah, tahu-tahu ada masalah dengan sekolah. Dan inilah yang kita hadapi pada saat ini. Karena itu firman Tuhan mengajak kita semua untuk belajar dari Raja Daud dalam menghadapi hari-hari gelap yang dialami oleh Raja Daud. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita mengenang Daud, yang kita ingat hanya kesuksesannya, kehebatannya dalam mengalahkan Goliat, dalam mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitar tanah Israel. Kita tidak bisa membayangkan bahwa sesungguhnya Daud pun mengalami masa gelap yang penuh ketidakpastian. Jadi di samping masa kejayaannya, Daud pun mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang tidak pasti. Yang tadinya dia menang melawan Goliat, diangkat menjadi menantu Raja Saul, diberi istri, tidak tahunya tiba-tiba Saul iri dengan dia, membenci dia. Beberapa kali berusaha untuk membunuh Daud, sehingga Daud terpaksa harus lari, bersembunyi di gua-gua. Lebih sulitnya lagi, istrinya Mikal diberikan kepada Palti bin Lais, diberikan kepada orang lain. Wah, ini kan sulit ya. Istri yang dia sayangi, yang diperjuangkan melalui cucuran darah, tiba-tiba diambil oleh mertuanya, dikasihkan kepada orang lain. Anak kesayangannya Absalom, anak yang digadang-gadang, anak yang sangat disayang, tiba-tiba memberontak, yang menyebabkan Daud harus melarikan diri dari istana. Nah, bagaimana Daud menghadapi situasi yang sulit, masa-masa yang gelap seperti itu? Dia mengakui bahwa Alkitab, firman Tuhan, itu adalah terang dan pelita untuk hidupnya. Dan mari kita lihat ayat 104.
105. Dia mengakui bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalannya. Ayat 98, terang itu telah membuat Daud menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai kesulitan, tantangan. Firman Tuhan, Alkitab itulah yang membuat dia lebih bijaksana menghadapi situasi yang sulit. Ayat 99, Alkitab dan firman Tuhan itu telah membuat Daud menjadi lebih berakal budi. Tidak hanya berakal, tidak hanya mengandalkan kepintarannya saja, tetapi budinya, hati nuraninya menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi situasi yang sulit. Ayat yang 100, firman Tuhan, Alkitab itu menjadi terang karena membuat dia menjadi lebih mengerti dengan situasi yang harus dihadapi. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia harus lari menyelamatkan diri. Meskipun dia ada kesempatan membunuh Saul, dia tidak pergunakan kesempatan itu. Dia lebih bijak menggunakan kesempatan itu untuk memberi Saul tetap hidup dan menyadari akan kesalahannya. Dia lari meskipun dia dapat mengalahkan Absalom pada saat itu. Tapi untuk menghindari korban dia lari. Dia lebih mengerti membaca situasi. Ayat 101. Dia menahan kaki dari kejahatan, tidak membunuh raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Padahal tinggal udah mati. Dia nggak perlu lari lagi, tapi dia tidak mau membunuh. Dia tancapkan tombaknya di jubah Raja Saul dan dia tinggal pergi. Tidak dibunuh. Ayat 102, Alkitab firman Tuhan telah membuatnya tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia berjalan dalam kebenaran. Ayat 104, firman Tuhan menerangi dia sehingga dia membenci dusta. Nah, firman Tuhan, Alkitab sudah tersedia bagi Daud. Hukum Taurat sudah ada. Tetapi tidak ada gunanya kalau dia tidak mempunyai komitmen. Alkitab, firman Tuhan, hukum Taurat yang dipegang, yang menjadi terang bagi kehidupan umat manusia, itu tidak ada artinya bagi Daud kalau dia tidak punya komitmen, tidak punya tekad. Apa yang menjadi komitmen Daud? Ayat 106. Dia bersumpah untuk berpegang dan mentaati hukum Tuhan. Itu terang tidak akan ada artinya kalau kita tidak patuh. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi. Sudah ada rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah, hijau, kuning. Tetapi kadang-kadang orang tidak patuh. Ya tidak ada gunanya, kecelakaan terjadi. Ayat yang ke-92. Merenungkan
firman Tuhan itu siang dan malam. Alkitab, Taurat, firman Tuhan tidak akan ada manfaatnya apa-apa kalau tidak pernah dibaca, kalau tidak pernah direnungkan siang dan malam. Apalagi dengan kondisi Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Keluarga itu pergi pagi, pulang malam. Sudah tidak ada kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Oleh karena itu saya tergerak di tengah masa pensiun, tidak ada aktivitas, membuat yang namanya sarapan rohani. Setiap hari saya kirim. Maksud saya untuk membantu mereka yang tidak punya kesempatan baca Alkitab, untuk minimal menyisihkan waktu 5 menit saja, supaya dia membaca firman Tuhan dan tahu aplikasinya, apa yang harus dilakukan dengan firman Tuhan. Kalau ada peristiwa seperti ini, pergumulan seperti ini, apa kata firman Tuhan supaya kita dapat menghadapinya dengan baik? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Nah, kalau saya beberapa waktu yang lalu saya menulis mengenai sistem komputer. Komputer itu bekerja sesuai dengan program yang dimasukkan, yang diinstal. Istilahnya garbage in, garbage out. Kalau asupan sampah, keluarnya sampah. Sekarang asupan apa yang kita terima tiap hari? Kita baca WA, lihat Facebook, asupannya banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itu kejadian apa yang kita lihat sekarang adalah karena pengaruh dari HP, dari WA, dari Facebook. Itu hari-hari yang dibaca, sehingga anak-anak pun menjadi sulit dikendalikan. Jadi membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang malam, yang itu akan mempengaruhi hidup kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita baca, kita dengar, dan kita lihat. Kalau yang kita baca, kita dengar, dan kita lihat itu hal yang tidak memuliakan Tuhan, maka hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita lihat tiap hari, kita akan menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke 109, ayat yang ke 108, selalu memberi persembahan syukur dalam segala sesuatu. Biasanya kita hanya bersyukur kalau hidup kita sedang senang, kita sedang sukses, kita sedang sehat.
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Sekalipun Daud harus lari meninggalkan kerajaan, meninggalkan semua kekayaannya, menghadapi ancaman yang begitu berat, dia selalu bersyukur. Itu sebabnya Alkitab, hukum Taurat itu menjadi terang dan pelita bagi kehidupannya. Karena dia selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Ayat yang ke 109 tidak melupakan firman Tuhan. Ya apa gunanya Taurat? Apa gunanya Alkitab? Ya ini kan buku biasa, seperti buku-buku yang lain. Kalau kemarin ada apa? Kalau kita baca di internet atau di WA group itu ada orang yang menjadi sakit karena mengentutin Alkitab. Saya tidak yakin apa memang benar. Nah, ini bukan masalah apa, makanya kita Alkitab mau diinjak-injak, mau dibakar, mau diapa kita nggak pusing. Kalau agama lain Alkitabnya di ini mereka ribut ya. Ini adalah masalah hati kita. Kita tidak boleh melupakan Alkitab, tidak boleh melupakan firman Tuhan, karena itulah yang akan menjadi terang dalam kehidupan kita. Dalam situasi sulit seperti apapun juga kita akan terhibur, kita akan dikuatkan. Ayat yang 110, Alkitab, firman Tuhan, hukum Taurat itu tidak menyesatkan, tidak menyimpang. Ya. Meskipun lawan kita berusaha menjerat hidup kita, tetapi karena kita punya pegangan firman Tuhan, kita tidak akan tersesat. Dan akhir-akhir ini kan banyak itu aliran-aliran sesat yang menggunakan firman Tuhan, yang kita pikir benar, kita pikir hebat, ternyata menyesatkan. Kalau orang percaya adalah anak-anak Allah, Allah kita itu maha kaya, sehingga anak Tuhan itu, orang percaya itu tidak akan sakit, tidak akan gagal, selalu sukses, kaya. Dan itu ajaran-ajaran yang sangat menyesatkan, yang kita hubungkan masalah percaya dengan kaya miskin, sehat sakit. Ayat yang ke 111, bagi Daud, hukum Taurat, firman Tuhan, Alkitab itu adalah pusaka. Pusaka itu apa sih? Pusaka itu adalah sesuatu yang sangat kita hormati, kita jaga baik-baik, ya, supaya dia lestari. Ya. Dia bukan pusaka dalam pengertian ini bisa untuk menyembuhkan orang, dipakai oleh dukun-dukun, ya. Tetapi pusaka sesuatu yang kita sangat sayangi, sangat hormati, sangat hargai, dan sangat kita jaga kelestariannya. Ayat yang ke 112.
Alkitab, firman Tuhan, Taurat menjadi terang dan pelita karena dilakukan dengan sepenuh hati. Kita melakukan firman Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita harus menyikapi tahun-tahun yang gelap, tahun-tahun yang penuh ketidakpastian. Ya, kalau ibu-ibu yang ke pasar juga kadang-kadang terjadi kejutan-kejutan ya. Harga bahan pokok melonjak. Alkitab, firman Tuhan, tidak akan menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kita kalau tidak mempunyai komitmen seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu mencintai dan merenungkan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita semua diberi waktu berapa? 24 jam. Semua. Tidak ada seorang pun yang tidak punya waktu 24 jam dalam satu hari. Kalau kita menyediakan waktu 5 menit saja tiap hari membaca Alkitab, dalam waktu 3 tahun ini habis. Dari Kejadian sampai Wahyu kita baca semua. Kalau kita menyediakan waktu 10 menit, mungkin 1 tahun sudah selesai. Apa artinya 10 menit dibandingkan dengan 24 jam? Mari kita coba belajar untuk menyisihkan waktu. Tidak ada istilah tidak punya waktu. Yang ada adalah tidak mau menyisihkan waktu yang ada. 5 menit saja untuk membaca Alkitab tiap hari. Pasti akan menjadi pelita dan terang bagi hidup kita. Yang kedua, Alkitab firman Tuhan baru menjadi pelita dan terang bagi hidup kita kalau kita mau berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kalau itu kita pegang teguh, kita hayati benar-benar dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat berjalan dalam kebenaran. Kita sangat sedih ya. Freddy Sambo, Yosua, Richard, siapa? Eliezer, itu semua orang Kristen. Kok tega-teganya itu membunuh orang? Gimana? Bahkan itu Freddy Sambo itu dan istrinya itu dikenal sebagai orang yang sangat rajin ke gereja. Tapi karena tidak dipegang teguh, maka mereka terjerat dan terseret dalam dosa. Yang ketiga, Alkitab dan firman Tuhan itu baru menjadi terang dan baru menjadi pelita dalam hidup kita kalau kita mau hidup
sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Pada saat Mahatma Gandhi ditanya oleh orang, mengapa Tuanku Gandhi tidak mau menjadi Kristen, padahal dia suka baca Alkitab? Jawabnya apa? Kalau orang-orang Kristen India ini hidupnya sesuai dengan Alkitab, sudah lama saya masuk Kristen. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar didengar. Kalau kita pulang dari gereja, apa yang harus kita lakukan? Kalau ditanya, khotbahnya baik-baik, orang yang membawa semangat, entertaining, tapi apa yang bisa kita lakukan setelah kita pulang dari gereja? Itu yang paling penting. Ya. Aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Yakobus 1 ayat 22. Dan yang keempat, kita harus punya komitmen supaya Alkitab firman Tuhan itu menjadi terang dan pelita untuk kehidupan kita. Kalau kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu sekalian, tidak ada sesuatu yang negatif 100%. Pasti ada sisi-sisi positif. Dan kita harus mengambil sisi positifnya itu untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada sisi negatifnya waktu terjadi COVID-19. Banyak korban. Tapi sisi positifnya ada. Kita belajar untuk bagaimana mengatasi COVID. Kita belajar bagaimana kita dapat hidup dengan baik dengan tetangga. Kalau ada yang ini, kita selalu mengingatkan tetangga. Yang kelima, tidak melupakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pusaka. Firman Tuhan, Alkitab, itu baru menjadi pelita dan terang kalau kita tidak melupakan. Selalu kita ingat setiap saat. Dalam menghadapi berbagai masalah kita ingat firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata begini. Dan itu yang menjadi petunjuk jalan kita. Dan yang keenam, melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya separuh-separuh, tapi sungguh-sungguh kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Alkitab firman Tuhan ini akan benar-benar menjadi pelita dan terang dalam kita memasuki tahun 2023 dan tahun Imlek 2574 yang gelap ini, dengan tuntunan dan petunjuk dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan telah berkenan berbicara kepada kami melalui firman yang baru saja kami bagikan. Hamba sudah selesai berbicara, karena itu hamba mohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong
baik hamba maupun jemaat Tuhan yang pada hari ini beribadah, supaya benar-benar merasakan bahwa firman Tuhan, Alkitab itu menjadi terang dan pelita untuk hidup kami dalam menempuh perjalanan yang penuh kegelapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan berkati dan kuasai hidup kami, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terang hidup itu, doa ini kami panjatkan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.